Perkenalkan, nama saya Raffi Ahmad Zulfikri dari kelas TI IB, NIM A221000098. Di sini saya akan menjabarkan tentang arsitektur komputer dan jaringan komputer. Apa yang dimaksud arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah konsep perancangan serta struktur pengoperasian dari sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menghubungkan berbagai komputer, perangkat keras hingga terbentuknya sebuah komputer. Jenis arsitektur komputer. 1. SID. Singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis SID hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. 2. SID adalah singkatan dari Single Instruction Multi Data. Berbeda dengan SID, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi setiap prosesor tersebut mengelola data berbeda. 3. MIS, singkatan di Multi Instruction Single Data. Komputer MIS memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengolahan datanya sama. MIS merupakan kebalikan dari jenis SID. 4. MID. MID singkatan dari Multi Instruction Multiple Data. Memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MID bisa menjalankan berbagai aplikasi yang membutuhkan kinerja keras. Fungsi arsitektur komputer. 1. Perancangan awal komputer. Perancangan awal ini artinya komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal. Perancangan ini juga bertujuan untuk mengetahui hal apa yang kurang atau perlu diperbaiki. 2. Mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Fungsi kontrol ini juga bisa membantu pengguna untuk bisa menjalankan banyak pekerjaan atau aplikasi dalam satu komputer. 3. Membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu programmer dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok dengan komputer tersebut, sehingga bisa sesuai dengan kebutuhan pengguna dan berjalan dengan maksimal. Bagian arsitektur komputer. 1. ALU, singkatan dari Arithmetic Logika Unit. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor. Fungsi untuk melakukan hitungan, aritmetika, serta logika. Contoh operasi hitung aritmetika adalah penjumlahan serta pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. 2. Kontrol unit. Kontrol unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Contoh unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. 3. Memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. 4. Input dan output. Input dan output sering disebut I atau O, merupakan sistem pengoperasian informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirim sistem. Apa yang dimaksud jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer. Diartikan komputer tersebut dari satu buah yang terpisah-pisah, akan tetapi dalam saling berhubungan dalam melaksanakan suatu tugas. Sekelompok komputer tersebut bekerja secara otonom. Artinya hanya dapat melakukan pertukaran dalam suatu area atau member tertentu.
Tujuan dari jaringan komputer: 1. Memberi sumber daya. Contohnya pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. 2. Komputer. Contohnya surat elektronik, instant messaging, dan chatting. 3. Akses informasi. Contohnya web browsing. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. WAN. Personal Area Networks. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet serta printer, dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan WAN. 2. LAN. Local Area Networks. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkap jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contohnya, penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token, ring, dan Ethernet. Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih kecil dengan Wireless Local Area Networks. 3. CAN. Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademis. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. 4. MAN. Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jaringan jenis ini lebih besar daripada jaringan LAN. 5. WAN. Wide Area Networks. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM X25 serta Primary Relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. 6. Internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer, seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. 7. VPN. Virtual Private Networks. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Jenis transmisi jaringan komputer. 1. Broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat drive yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. Payload dari alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju kepada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengabaikannya. 2. Point to point. Jenis yang kedua adalah jaringan point to point, tersusun atas beberapa koneksi pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka perlu untuk melewati beberapa mesin perantara, sehingga seringkali akan melewati banyak rute yang kemungkinan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma rute sangat memegang peranan penting pada jaringan ini.
Topologi jaringan komputer. 1. Bus. Bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstations baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. 2. Ring. Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi, setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. 3. Star. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau host. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel sendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar, karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. 4. Tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon, yang dapat dibilang hanya perangkap hub saja yang terhubung langsung menuju bus pohon. Dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan di topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini hybrid, mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. 5. Mesh. Topologi mesh sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar nodes. Dalam sebuah jaringan komputer, antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi mesh adalah komunikasi antar komputer yang lebih cepat, serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi mesh adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam persediaan kabel. Macam-macam jaringan komputer. 1. Server. Server berfungsi sebagai tempat atau media untuk menyimpan informasi serta mengelola jaringan komputer. Server memiliki signifikan yang lebih tinggi dari client, karena tujuan dari dibuatnya server memang untuk melayani komputer client. 2. Needs. Network Interface CAN. Needs dapat disebut juga dengan line CANs, equational words, yang digunakan supaya komputer dapat terhubung dengan jaringan. Externets terbagi menjadi 4 jenis, yaitu Externet 10 Mbit per detik, Fast Ethernet 100 bit per detik, Gigabit Ethernet 1000 bit per detik, dan tagging 10.000 Mbit per detik. 3. Kabel jaringan. Kabel merupakan media untuk menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain. Terdapat beberapa jenis kabel untuk membuat saluran jaringan. Di antaranya kabel quartz, fiber optic, dan Twisted Pair. 4. Hub dan switch. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Secara fisik, bentuk switch
sama dengan hub. Namun jika dilihat dari sisi logika suite sama dengan Brigade. Suite memiliki dua tipe, yaitu unmanaged suite yang merupakan tipe termurah dan messaged suite yang merupakan tipe termahal. 5. Router. Router adalah perangkat JAXCOM yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan LAN ke dalam suatu jaringan WAN, serta mengolah lalu lintas dari data di dalamnya. Router dapat menentukan jalur terbaik karena memiliki kabel routing untuk melakukan pencatatan terhadap semua alamat dalam jaringan. 6. Bridge. Bridge adalah sebuah piranti yang digunakan untuk meneruskan lalu lintas antara segmen jaringan berdasarkan informasi pada sebuah data link. Bridge juga memiliki fungsi untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa jaringan kecil. 7. Modem. Modem merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antara perangkat komputer dengan menyedia layanan internet atau disebut juga Internet Service Provider (ISP). 8. Reverter. Reverter adalah suatu perangkat yang berfungsi untuk memperkuat dan meregenerasikan jaringan dan sinyal yang masuk. Reverter berusaha untuk mempertahankan integritas dari sinyal jaringan. Kelemahan dari reverter sendiri adalah tidak dapat memperlakukan filter traffic dalam jaringan. 9. Wireless scan. Wireless scan merupakan perangkat yang wajib digunakan apabila Anda ingin menghubung dalam jaringan nirkabel. Rata-rata komputer jenis terbaru sudah menggunakan perangkat yang mendukung wireless scan. Namun, Anda juga bisa menambahkannya sendiri pada komputer Anda. Manfaat jaringan komputer. 1. Untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk berbagi dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain dengan menggunakan jaringan internet. Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. 2. Untuk menjaga dan manajemen keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. 3. Memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antara tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografi secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. 4. Menyampaikan informasi secara cepat. Dengan bantuan Jarcom, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu yang tepat. Anda dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. 5. Membantu aktivitas manusia dan memanfaatkan jaringan komputer. Terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 당당당 등장은 짠짠짠 삐자 삐자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches